Apakah benar bahwa Robnya umat muslim sudah meninggal? Iya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Jadi teman-teman, kalau saya ngobrol dengan Islam yang dia ngerti agama Islam, tidak sulit. Muhammad Robnya umat muslim. Apakah Allah juga Robnya umat muslim? Saya tanya dua-duanya, Bang Saiful dan Bang Kusnadi. Muhammad kan Robnya umat muslim, betul? Kalau saya iya. Allah juga Robnya umat muslim, betul? Nggih, kalau saya iya. Berarti berapa Robnya umat muslim di sini? Allah adalah Rob. Muhammad adalah Rob. Sekarang saya tanya Bang Saiful pakai bahasa Indonesia. Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Muhammad kemana? Muhammad kan ada wama Muhammadun illa Rasul. Waduh. Tadi katanya Muhammad Rob. Sekarang orang cuman Allah doang yang Rob. Oke, sekarang buat pengakuan. Wahai umat muslim, kita punya dua Rob. Silakan. Si Fulan ini taat, tahluk, tunduk, menyerahkan kepatuhannya secara mutlak kepada Udin. Berarti siapakah yang dijadikan dia sebagai Robnya? Debat dengan Edis TV, dua muslim ini mengakui Muhammad Robnya dan kupas tuntas arti menuhankan. Ulasan ini sangat penting dan menarik. Silakan Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Bang Saiful, Anda muslim ya? Nggih. Apakah Anda ini mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat muslim? Rob dalam pengertian tarbiyah mengakui. Iya, dia Robnya umat muslim ya? Kalau dalam artian murabbi, pentarbiyah atau pembimbing Bang Edis. Iya, berarti dia Rob, betul? Rob pembimbing. Oke, dia adalah Rob. Nah, ketika saya katakan bahwa Robnya umat muslim digendong dan disusui oleh Aminah, apakah saya salah? Dia waktu itu belum jadi Rob karena masih kecil. Kan dia belum Edis. Berarti belum jadi Rob. Sejak kapan muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Ketika dia sudah bisa membimbing, diangkat menjadi Rasul. Oke, jadi Muhammad tadinya bukan Rob, lalu diangkat menjadi Rob oleh umat muslim. Karena dia bisa dianggap membimbing, karena Rob itu kan Robba, dalam akar katanya pembimbing bisa, Robba yurabbi tarbiyatan atau murabbi. Oke. Gitu, Bang. Apakah benar bahwa Robnya umat muslim sudah meninggal? Iya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Jadi teman-teman, kalau saya ngobrol dengan Islam yang dia ngerti agama Islam, tidak sulit. Ya, kalau Rob pembimbing, ya Rasulullah sebagai pembimbing sudah meninggal. Iya, artinya umat muslim, Robnya umat muslim adalah mayat dalam kubur, betul? Rob si pembimbing ya, bukan Tuhan maksudnya. Iya, Robnya umat muslim ada dalam kubur. Saya naikkan satu muslim yang lain ya Bang ya. Kusnadi muslim Bang? Ya, muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Biar kita klarifikasi ya teman-teman ya. Karena sikit-sikit Rob, sikit-sikit bukan Rob. Bang Kusnadi muslim Bang? Muslim. Muslim. Bang Kusnadi mengakui Muhammad itu Robnya umat muslim? Ya. Iya. Sama apa yang dikatakan Saiful Harun. Iya. Jadi Muhammad itu Robnya umat muslim. Kok bisa-bisanya kalian bilang saya yang menekan, memaksa? Salam dua Rob. Oke.
Muhammad Robnya umat muslim. Apakah Allah juga Robnya umat muslim? Saya tanya dua-duanya, Bang Saiful dan Bang Kusnadi. Muhammad kan Robnya umat muslim, betul? Kalau saya iya. Allah juga Robnya umat muslim, betul? Nggih, kalau saya iya. Berarti berapa Robnya umat muslim di sini? Rob dalam pengertian Tuhan satu. Nah, jangan diterjemahin, Bang. Gini, kita nggak usah pakai terjemahan. Ada nggak huruf Tuhan di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Adanya Rob, betul nggak? Ada, iya. Rob. Karena Tuhan tuh bahasa Indonesia. Quran bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke. Jadi Muhammad adalah Rob, betul? Rob. Oke. Allah juga Rob, betul? Bimbing. Nah, masih diterjemahin kan? Lihat nih, lihat nih mereka ini terjemahin. Boleh saja jawab. Gini, sebentar ya Bang Saiful. Bang Saiful. Gini Bang Saiful. Anggap kita ini bukan orang Indonesia. Jadi nggak ada terjemahan, oke? Ini dulu Bang Edis. Nah, ini dia. Ini berat nih, ini berat. Dikit aja. Bang, supaya kita paham, anggap saja kita ini ngobrol pakai bahasa Arab. Boleh saya jawab sedikit aja Bang Edis? Gini Bang Saiful pelan-pelan ya. Pelan-pelan Bang Saiful. Gini. Oke. Sedikit. Allah adalah Rob. Muhammad adalah Rob. Sekarang saya tanya Bang Saiful pakai bahasa Indonesia. Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Muhammad kemana? Muhammad kan ada wama Muhammadun illa rasul. Waduh. Tadi katanya Muhammad Rob. Sekarang Rob cuman Allah doang yang Rob. Saya nggak diberi kesempatan untuk jawab ya Bang Edis ya. Bukan, pelan-pelan sebelum dijawab gini ya. Saya mau jawab sebentar aja Bang Edis. Gini, biar kita nggak salah paham. Muhammad, apakah Muhammad Robmu? Saya mau jawab boleh nggak? Tapi beri waktu saya. Iya, maksudnya apakah Muhammad itu Robmu? Kan sudah tadi saya jawab itu berulang-ulang sudah. Iya, oke. Apakah Allah Robmu? Sudah saya jawab juga berulang-ulang. Oke. Berarti siapakah Robmu? Saya mau menjelaskan Bang Edis. Kalau Bang Edis fair, saya mau menjelaskan. Oke, berarti siapakah Robmu? Saya mau menjelaskan dulu tentang kalimat Rob. Sebelum dijelaskan, berarti siapa Robmu? Kan sudah berapa kali saya jawab itu, nggak perlu ditanyakan. Masalahnya ketika ditanya kesimpulan, Robmu tinggal satu. Enggak, begini Bang Edis. Ini yang berat ini teman-teman. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, saya mau menjelaskan, dan diberi kesempatan ini. Bukan menjelaskan, sebelum menjelaskan, saya mau tanya dulu sebelum dijelasin. Sudah saya jawab semua pertanyaan Bang Edis sudah. Iya, tapi giliran pertanyaan kesimpulan, kenapa mendadak Robnya tinggal satu? Karena kesimpulan itu tidak bisa disimpulkan sebelum kita sepakat. Oke, sekarang saya tanya pelan-pelan ya. Belum, saya mau menjelaskan dulu. Oke, coba jelasin. Begitu Bang Edis. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat muradib, ada mustarak. Paham nggak Bang Edis? Giliran saya jelasin, sayanya disuruh ngomong gimana? Sekarang begini Bang Edis, dalam bahasa Arab tuh ada kalimat muradib dan mustarak. Ada satu kalimat banyak makna, ada satu kalimat tapi banyak makna. Ada juga yang maknanya banyak cuma satu kalimat. Contoh, misal jalasa itu artinya duduk, tapi bisa juga qa'ada juga bisa duduk. Nah sekarang zahaba hilang itu bisa banyak juga makna. Jadi bahasa Arab tuh
Banyak Bang Edis maknanya. Jadi tergantung kalimat yang dipakaikan. Seperti Rabb itu bisa tarbiyah pembimbing, bisa Nah, Bang Edis nggak mendengarkan ketika saya dengerin, saya minum kok, saya dengar. Oh, nggak, artinya begitu, biar nggak terlalu jelimet. Artinya dalam pengertian kami umat Muslim, Rasulullah itu jelas di Al-Quran, wa ma Muhammadun illa Rasul. Sementara Rabb itu bisa bermakna murabbi, pembimbing. Kalau Muhammad jelas Rasul, Bang Edis. Sudah? Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qabli Rasul ila akhir. Sudah belum? Gitu Bang Edis, sudah. Oke, jadi di tengah-tengah umat Muslim Muhammad sebagai Rabb nggak? Dalam pemahaman mereka Muhammad sebagai Rabb, kalau pembimbing iya. Allah sebagai Rabb juga nggak? Dua-duanya sebagai Rabb nggak? Dua-duanya sebagai Rabb dengan makna yang berbeda. Oke, artinya Muhammad adalah Rabb, Allah juga Rabb, betul? Iya, dengan makna berarti yang berbeda. Ada berapa Rabb di situ? Di situ ada 2 Rabb, namun berbeda makna. Ada 2. Berbeda makna. Oke, akui bahwa umat Muslim memiliki 2 Rabb. Silakan. Rabb Allah sebagai Tuhan, Rabb Muhammad sebagai pembimbing. Muter helikopter. Bukan muter Bang Edis. Belajar bahasa Arab itu pembimbing, Tuhan itu bahasa Indonesia, betul enggak? Betul. Bahasa Arabnya Rabb, betul? Betul. Berarti berapakah yang jadi Rabb di tengah-tengah umat Muslim? Yang jadi Rabb berapa? Kan sudah berapa kali saya jawab. Ada berapa? Nggak bisa memframing saya Bang Edis. Oke, coba. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Rabbnya umat Muslim ada 2, betul? Sudah saya jawab dari tadi kan? Oke, ada 2. Oke, sekarang buat pengakuan. Wahai umat Muslim, kita punya 2 Rabb. Silakan. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nabi Muhammad pembimbingku. Muhammad Rob juga nggak? Robimu juga nggak? Apakah Anda ngomong lagi dalam bahasa Indonesia apa gimana? Muhammad ya, itu Robmu, betul? Bahasa Indonesia pembimbing. Nggak usah bahasa Indonesia. Muhammad ya, Robmu, betul? Wah, inilah mereka. Berat. Sekarang malaikat di dalam kubur bertanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Arab. Oke, berarti pertanyaannya siapa pembimbingmu atau siapa Robmu? Tidak ada pertanyaan di situ pembimbing, tapi siapa Rasul engkau yang ditanyakan. Nggak ada. Pertanyaan pertama, man Rabbuka, man betul? Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kemudian waman nabiyuka. Jadi Rob itu artinya waman apa? Nabiyuka. Waman arti Rob itu apa sebenarnya? Rob di situ untuk Allah Tuhan. Kalau Nabi ya waman nabiyuka, enggak ada pertanyaannya pembimbing engkau, enggak ada. Emang malaikat ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Siapa Tuhanmu gitu? Iya, marabuka tadi, betul. Ya, kalau manrobuka itu apa berarti artinya? Ya Rob artinya. Iya, Rob. Berarti Muhammad Robmu enggak? Di situ pertanyaannya. Nah, sekarang bukan Rob kan? Makanya saya bilang teman-teman Muhammad ini kadang Rob, kadang bukan. Ada saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob. Gimana? Untuk Muhammad pertanyaannya waman nabiyuka, di situ tidak ada wamarabuka. Sebelum ke pertanyaan man nabiyuka, pertanyaan pertama adalah man robbuka. Betul. Siapakah yang menjadi Robmu? Oke, kita yang disuruh menjawab, Bang, jawabannya Allahu Rabbi. Kita kembangkan. Jawabannya Allahu Rabbi, kami disuruh. Baik, kita kembangkan nih, kita kembangkan. Bang, kalau namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini taat, tahluk,
tunduk, menyerahkan kepatuhannya secara mutlak kepada Udin. Ada seseorang namanya Fulan, dia taat, takhluk, tunduk, mengikuti apapun kata si Udin. Berarti siapakah yang dijadikan dia sebagai robnya? Berat. Saya ulangi lagi. Bukan berat, jawabannya sudah ada pada Edis. Ya kenapa tidak dijawab? Saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini khusus orang-orang yang udah tahu akademik. Jawabannya. Orang-orang yang akan berpikir akademisi. Lihat ya, nih. Siap. Ada orang namanya Fulan. Siapa nama orang itu? Edis. Fulan. Nih kan nggak nyimak kan? Saya ulang lagi. Ya, si Fulan itu kan ada seseorang si Fulan. Siapa? Ya. Siapa? Ya contoh si Fulan tuh si Edis misal. Si Kan Fulan gitu aja, nggak usah lari kemana-mana. Si Fulan, betul. Nah, si Fulan ini dia takhluk, taat dalam mengikuti apapun kata si Udin. Nggih, siap. Kalau si Udin bilang, "Hei Fulan, hiruplah air ke hidungmu." Dihirup. "Hei Fulan, masuk kamar mandi kau pakai kaki kiri." Ikut ya. "Hei Fulan, hari ini istrimu harus kau berikan kepada saya." Siap. Pokoknya si Fulan ini dia mengikuti apapun kata si Udin. Dituruti apapun maunya si Udin. Dia tidak boleh membantahnya. Pertanyaan saya, siapakah yang dijadikan si Fulan sebagai robnya? A. Allah, B. Udin. Jawab. Tuhannya tetap Allah, Des. Tuhannya adalah Allah. Baik, jadi kalau ada orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, dia taat kepada hawa nafsunya, dia takluk kepada hawa nafsunya, dia tetap menuhankan Allah, betul? Dia menuhan. Kalau dia tetap beriman kepada Allah, menuhankan Allah. Balik lagi. Dia tetap berdoa Allah. Masalah dia maksiat, disuruh melawan hawa nafsu, ternyata. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Dia maksiat, Des. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Bacakan aja, Des. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti siapa yang dijadikan Tuhan oleh mereka itu? Hawa nafsu. Allah atau hawa nafsunya? Hawa nafsu. Berarti siapa Tuhannya mereka? Itu kinayah orang yang sesat, Des. Orang yang sesat. Enggak, yang saya tanya siapa Tuhannya? Kalau dia beriman kepada Allah, ya Allah Tuhannya. Ketika dia melawan menuruti hawa nafsu. Tadi katanya orang yang mengikuti si Udin, takhluk sama Udin, menuhankan Allah, gimana? Yes, itu kinayah. Kamu sekolah enggak? Nah, berat ini teman-teman. Sekolah. Kinayah. Ini berat sekali. Ini cara-caranya ini saya ini kan sebentar ya. Nggak ngerti arti kinayah, Sedis. Kita nggak bahas masalah kinayah. Kita membahas siapa yang sedang dituhankan, dipertuhan oleh dia. Lah kalau dia menuhankan hawa nafsu, itu dia salah. Kita nggak bahas salah atau enggak. Nah, berarti dia bertuhan hawa nafsu. Iya, dia bertuhan hawa nafsu. Karena apa? Karena dia mengikuti, menyerahkan ketaklukannya kepada hawa nafsu tersebut. Iya, betul. Nah, ketika si Fulan menyerahkan ketaklukannya kepada si Udin, berarti yang dipertuhan Fulan siapa? Bukan Tuhan itu kalau dia menyembah kepada Allah. Dia cuma mengikuti si Udin.
Berarti kalau orang menjadi pengikut iblis, mentaati iblis, patuh kepada iblis, Tuhannya tetap Allah. Tuhannya Allah, tapi dia maksiat kepada Allah. Berarti pantesanlah Muslim. Dia menentang kepada Allah. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada orang yang mempertuhan iblis ya. Semua manusia mempertuhan Allah, betul? Kalau dia beriman kepada Allah, mempertuhan Allah. Ketika dia menuruti iblis, apakah orang yang menuruti iblis itu beriman kepada Allah? Bentar. Nah, berat lagi ini. Ini berat. Allah, dia mengikuti perintah Allah apa perintah iblis? Mengikuti perintah Allah. Nah, kalau orang yang mengikuti perintah iblis, berarti dia beriman kepada Allah enggak? Dia maksiat kepada Allah. Pertanyaannya, dia beriman kepada Allah enggak? Kalau dia meyakini Allah sebagai Tuhan, berarti beriman kepada Allah. Maksudnya meyakini Allah sebagai Tuhan itu gimana maksudnya? Nah, betul, dia meyakini Tuhannya Allah. Tuhannya Allah iblis maksudnya gimana sih? Pusing. Nah, itu sekarang pusing kawan-kawan. Makanya saya bilang teman-teman Muslim ini mereka tidak tahu apa yang kita bahas, teman-teman. Iblis pusing. Jadi ketika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Betul? Enggak. Yang penting Allah Tuhannya, bener nggak? Tidak langsung masuk surga. Tidak langsung masuk. Tidak langsung. Oke, berarti menjadi Islam adalah yang penting Allah adalah Tuhannya, betul? Allah Tuhannya. Mau mencuri, mau maling, mau berzina, tetap masuk surga. Kan baru satu, saya bilang baru satu. Belum selesai. Ini memang nekat yang Muslim itu ada rukun Islamnya, deh. Ya, gini. Muslim itu artinya Allah adalah Tuhannya, benar? Iya, benar. Mau dia maling, mau dia berzina, tetap Allah adalah Tuhannya, betul? Betul, tapi kalau dia berzina, dia maksiat. Artinya orang yang mempertuhan Allah di detik yang sama pasti dia melakukan pencurian dan melakukan perzinahan, betul? Tidak pasti. Loh, kok bisa memastikan itu? Loh, katanya Muslim walaupun berzina, walaupun mencuri tidak masalah, masuk surga. Yang penting menjadikan Allah sebagai Tuhan. Betul kan? Dalam Al-Quran, la taqrabu zina, mendekati zina aja tidak boleh. Iya, yang penting kan Allah Tuhannya, gimana? Tapi Allah sendiri melarang jangan mendekati. Lo nggak masalah, yang penting kan Allah Tuhannya. Oh, itu Edis maksa. Nah, saya ngikutin pola pikir kamu kok, gimana? Maksa, Edis maksa. Saya mengikuti pola pikirmu, yang penting Allah Tuhannya. Dan seperti itu, dalam agama tetap masuk surga. Mencuri tidak boleh. Sekarang begini, walaupun mencuri, walaupun berzina, yang penting mentuhankan Allah, betul? Mumet kamu sekarang kan? Mentuhankan Allah, betul. Mumet kamu sekarang kan? Dengar. Tidak masalah dengar. Berzina, sebentar. Berzina, mencuri, asal mempertuhan Allah masuk surga, bener nggak? Tidak langsung masuk surga. Tidak langsung. Loh, Oke, baik. Kita tampilkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya. Mereka ini tidak tahu mempertuhan itu apa. Ya. Mempertuhan itu nganggap Allah itu sang pencipta, udah titik, nggak ada esensinya. Anggap Allah sang pencipta, udah. Habis itu Anda mau maling kayak mau berzina. Ya. Nih, kita tunjukkan. Apakah benar ya ada langsung masuk surga atau tidak nih. Nah, kita tunjukkan nih hadis-hadisnya ya. Saya balikan kamera saya. Kelihatan hadisnya Bang ya?
Ya deh, bacakan aja deh, saya kurang jelas mata saya. Bacakan aja. Saya tampilkan ya. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan poinnya kepada aja deh, poinnya aja. Poinnya. Langsung. Telah bersabda Rasulullah baru saja. Ini berarti info terupdate, betul? Betul? Loh, kalimat bahasa Arabnya apa baru saja di situ? Tadi katanya saya suruh bacakan. Coba Arabnya aja. Jadi ini terjemahnya salah. Coba dulu Arabnya. Wah, Gimana saya menyimpulkan salah? Bisa menyimpulkan salah kalau saya ya sudah, coba kamu baca Arabnya. Kamu artikan. Oke. Baca Arabnya. Silakan. Enggak lah. Kan baru saja tuh apa di situ? Coba baca sampai selesai dulu. Saya nggak tahu mana. Berarti salah terjemahnya. Saya nggak bisa lihat des, gelap. Giliran dia suruh baca nggak bisa lihat. Giliran saya baca terjemahannya dia bilang salah. Baca dulu hadisnya. Nih coba silakan baca. Edis lah yang baca. Saya kan nggak pegang HP-nya. Baik ya, kita bacakan artinya. Perhatikan. Okay. Baru saja utusan dari Robku. Oh ya, lalu mengabarkan kepadaku. Oh, Robku. Jadi Muhammad Rob ya tadi ya? Bukan, itu perkataan dari Muhammad. Enggak, sebentar. Tadi Muhammad Rob enggak? Coba dulu ulangi kalimatnya. Tadi Muhammad Rob, sekarang bukan. Tadi Muhammad Rob bukan. Loh, jangan sampai Edis dibilang kayak yang pertama tadi maksa. Jangan, Des. Enggak, saya kan tanya. Dulu. Apakah Muhammad itu Rob? Allah Rob. Muhammad bukan? Muhammad Rasul. Nah. Jadi Muhammad Rob, dia punya Rob juga, teman-teman. Aduh. Iya, Rob sebagai Tuhan. Muhammad Rob punya Rob. Aduh. Teman-teman. Tadi katanya Muhammad Rob, ternyata punya Rob lagi. Aduh. Jangan sampai dibilang munafik. Muter kepala. Oke, lanjut ya. Telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mana di sini dikatakan tidak langsung masuk surga? Oh, di dalam hadis lain, Des, dia disiksa dahulu, Des. Oke, mana hadisnya? Tunjukin. Hadisnya mana? Saya bukakan ya. Silakan. Coba tampilkan. Dia disiksa dulu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Ya. Nekat yang nyata, dia mengatakan disiksa dulu. Silakan, tunjukkan hadisnya. Mana hadisnya? Gini, walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, yang penting Anda bertuhankan Allah. Masuk surga. Begini, Des. Yang penting kan Tuhannya Allah. Mau maling, mau zina, nggak masalah. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa seseorang berzina dihukumnya seperti ini. Enggak. Mana hadisnya? Coba tunjukin hadisnya. Hadis secara umum saja. Orang yang mempertuhan Allah walaupun berzina walaupun mencuri disiksa dulu, mana? Pasti itu, Des. Di dalam hadis Nabi udah tidur di bawah sana. Dari tadi kita sudah nunggu dianya, aduh berat. Makanya tadi saya bilang, teman-teman, apa sih mempertuhan itu? Ketika dia si fulan tadi mengikuti, menuruti
si Udin. Yang dipertuhan siapa? Dia bilang Allah. Makanya mereka ini tidak tahu apa mempertuhan. Definisi mempertuhan mereka nggak tahu, teman-teman. Dari kesimpulan debat antara Edis TV dengan dua orang Muslim, jelas kita lihat bahwa mereka dengan berbagai keterangan atau penjelasan pada akhirnya menyimpulkan mereka mengakui bahwa Muhammad adalah Rob bagi mereka. Di sisi lain, ada ketidaktegasan dan ketidakjelasan pengertian pemahaman mereka terkait dengan arti menuhankan sebagaimana seharusnya. Patut diduga mereka tidak bisa membuat satu konklusi kesimpulan yang tegas tentang menuhankan seseorang atau menuhankan sesuatu. Oleh karena kelihatannya mereka takut jangan sampai menduakan Allah yang adalah Tuhan bagi mereka. Karena kita tahu bahwa itu adalah dosa syirik atau musyrik. Padahal sebenarnya dalam konteks keimanan Kristen, jelas mengerti dan memahami bagaimana perlakuan kita terhadap seseorang atau sesuatu. Kita bisa menilai sekaligus menyimpulkan apakah seseorang atau sesuatu itu sedang kita pertuhankan atau tidak dalam hidup kita. Jadi istilah menuhankan atau mempertuhankan seseorang atau sesuatu tidak boleh lepas dari definisi yang telah dibuat oleh Edis TV, dan saya setuju 100% dengan definisi tersebut. Arti menuhankan itu adalah ketika seseorang tunduk, patuh, taat, menaklukkan diri, menghambakan diri tanpa syarat kepada seseorang atau sesuatu, maka sebenarnya seseorang itu sedang menuhankan atau mempertuhankan seseorang atau sesuatu tersebut. Edis TV sudah memberikan contoh. Seseorang itu bisa dikategorikan menuhankan hawa nafsu. Tentu bukan dalam arti ketika menuhankan hawa nafsu, menganggap hawa nafsu itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tidak. Menuhankan hawa nafsu artinya ketika seseorang tunduk, patuh, taat, takluk kepada hawa nafsu, maka hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan dalam hidupnya. Jadi seseorang itu bisa memiliki konsep, pengertian, pemahaman, doktrin, ajaran yang benar menurut dia. Tapi realita atau kenyataannya dia sedang tidak menuhankan Tuhan atau menuhankan Allah dalam hidupnya. Kenapa? Karena realita kenyataannya dia tunduk, patuh, taat, taklukkan diri tanpa syarat kepada sesuatu atau seseorang. Jadi dalam hal ini kita bisa mengerti dan memahami ada banyak kemunafikan dalam beragama, dalam konteks manusia yang mengaku beragama di dunia ini. Mereka bisa saja sesuai dengan keyakinan mereka berkata hanya taat kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Tetapi di sisi lain, realita kenyataan praktek hidup justru menuhankan yang lain. Saya teringat dengan definisi yang dibuat oleh seorang bapak reformasi gereja bernama Martin Luther. Beliau berkata begini, dia yang kepadanya hatimu melekat,
dan yang kepada dia engkau menaklukkan, menundukkan diri, maka dia itu adalah Allah atau Tuhan bagimu. Jadi gosip bisa menjadi Tuhan kalau kita tidak bisa hidup tanpa gosip. Hobi bisa menjadi Tuhan kalau hobi itu menghalangi kita untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Banyak hal di dunia ini yang bisa menjadi Tuhan bagi kita dalam konteks realita kenyataan hidup, walaupun barangkali dalam konsepnya kita mengerti, mengenal, menyembah Allah yang Esa, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi dalam prakteknya bisa berbeda. Sekarang pertanyaannya, kalau ada seekor ayam betina berbulu putih dan seekor ayam jantan berbulu hitam, kemudian induknya mengerami 10 telur. Setelah kurang lebih 3 minggu ditetaskan yang 10 ekor. Tapi ternyata ketika sudah ditetaskan, ada anaknya yang warna belang-belang. Bukan putih, bukan hitam, tapi belang-belang. Pertanyaan saya, apakah kita memperdebatkan tidak mungkin itu anaknya? Karena jantannya warna hitam, betinanya warna putih. Gak perlu diperdebatkan karena realita kenyataannya anaknya ada yang belang-belang. Jadi yang benar itu bukan konsep betinanya warna putih bulunya, jantannya warna hitam bulunya. Tapi realitanya, kenyataannya anaknya warna belang-belang. Warna belang-belang itulah yang benar. Maksud saya begini Bapak Ibu. Seringkali kita berkata kita menuhankan Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kenyataannya kita tunduk, patuh, taat, taklukkan diri kepada sesuatu atau seseorang selain Tuhan. Maka sebenarnya kita sedang penuh dengan kemunafikan, tidak sungguh-sungguh menuhankan Allah dalam hidup kita. Karena prakteknya bahkan dalam realita kenyataan hidup kita, yang kita pertuhankan adalah sesuatu atau seseorang. Tadi saudara kita Edis berkata, kalau ada seseorang tunduk, patuh, taat, taklukkan diri kepada Allah, maka apakah Allah itu menjadi Tuhannya? Saudara kita tadi Muslim berkata, yes, ya. Baru Edis TV berkata lagi, kalau ada seseorang tunduk, patuh, taat, menaklukkan diri kepada iblis, siapakah yang menjadi Tuhannya? Maka saudara kita ini menjawab, Allah Tuhannya. Tapi dia sedang berkhianat kepada Tuhannya. Bukan seperti itu kesimpulannya. Kalau seseorang menaklukkan diri kepada hawa nafsu, maka hawa nafsu itu menjadi Tuhannya. Kalau seseorang menaklukkan diri kepada rahib-rahib, kepada pastor, penatua, pendeta, tanpa syarat, maka pastor, penatua, pendeta, gembala itu menjadi Tuhan bagi dia. Dan itu salah. Kalau seseorang menaklukkan diri kepada iblis, maka iblis menjadi Tuhannya. Itu baru definisi yang benar. Karena kenyataannya dia tunduk kepada iblis, tunduk kepada rahib-rahib, tunduk kepada nabi-nabi, tunduk kepada sesuatu yang lain selain kepada Tuhan tanpa syarat. Maka sebenarnya dalam realita perjalanan hidup kita, kita menempatkan dia sebagai Tuhan bagi kita.